Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Hildegaris Veronica Sanoin, mahasiswi semester 1 kelas C, Program Studi Administrasi Bisnis, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas pengantar sosiologi, yaitu mereview kembali materi dari buku Sosiologi Suatu Pengantar yang ditulis oleh Sujono Sukanto. Nah, materi kali ini yang akan saya review diambil dari bab 4 tentang kebudayaan dan masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat. Masalah kebudayaan juga diperhatikan dalam sosiologi karena kebudayaan dan masyarakat manusia merupakan dui tunggal yang tidak terpisahkan. Istilah kebudayaan sendiri berasal dari kata Sanskerta, yaitu budaya. Merupakan bentuk jamak dari kata budi yang berarti akal, dan kultur berasal dari bahasa Latin colure yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kebudayaan adalah sesuatu hal yang kompleks mengenai pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat, dan lainnya. Kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan adalah hasil dari karya, rasa dan cinta masyarakat yang berguna bagi manusia, yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia yang dimana digunakan sebagai wadah dari segenap perasaan manusia. Di samping itu, kebudayaan juga memiliki unsur-unsur kebudayaan yang terbagi menjadi beberapa bagian, yakni menurut Melvin J. Herzkovits mengajukan 4 unsur pokok kebudayaan, yakni alat-alat teknologi, sistem ekonomi, keluarga, dan kekuasaan politik. Di samping itu ada Bronislaw Malinowski yang menyebutkan unsur-unsur kebudayaan meliputi sistem norma yang memungkinkan kerjasama antar para anggota masyarakat di dalam upaya menguasai alam sekelilingnya. Yang berikut organisasi ekonomi, alat-alat dan lembaga atau petugas pendidikan, dan yang terakhir organisasi kekuatan. Ada pula pendapat yang menunjukkan adanya unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kultural universitas, yaitu peralatan dan perlengkapan hidup manusia, mata pencarian hidup dan sistem ekonomi, sistem kemasyarakatan, bahasa, kesenian, dan sistem pengetahuan serta religi. Kebudayaan yang berlaku umum bagi semua kebudayaan dimanapun juga. Sifat kebudayaan memiliki beberapa kriteria sebagai berikut. Kebudayaan terwujud dan disalurkan lewat perilaku manusia. Kebudayaan yang ada terlebih dahulu mendahului lahirnya suatu generasi tertentu dan tidak akan mati serta tidak akan habisnya usia generasi yang bersangkutan. Kebudayaan diperlukan oleh manusia dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan dan tingkah lakunya. Kebudayaan mencakup aturan-aturan yang berisikan kewajiban, tindakan-tindakan yang diterima ataupun ditolak dan dilarang, serta tindakan yang diizinkan. Gerakan kebudayaan. Gerakan kebudayaan merupakan gerakan manusia yang hidup di dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan. Gerakan kemanusiaan
terjadi karena adanya hubungan-hubungan dengan manusia lain. Artinya, karena adanya terjadi hubungan antar kelompok manusia di dalam masyarakat, sehingga terciptalah suatu kebudayaan. Akulturasi. Akulturasi merupakan proses di mana suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur suatu kebudayaan asing yang berbeda. Demikian menjadi unsur-unsur kebudayaan asing serta lambat laun akan diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri dan tetap mempertahankan nilai dari kebudayaan itu. Akulturasi merupakan salah satu contoh gerakan kebudayaan. Beberapa masalah mengenai proses akulturasi adalah sebagai berikut. Unsur-unsur kebudayaan yang manakala mudah diterima. Unsur-unsur kebudayaan misalnya unsur-unsur dari kebudayaan asing. Itu mudah diterima tanpa disaring terlebih dahulu. Yang berikutnya, individu-individu yang cepat menerima unsur-unsur baru. Ketegangan-ketegangan apakah yang timbul sebagai akibat dari akulturasi tersebut? Hal ini harus diperhatikan. Ada pula fungsi kebudayaan bagi masyarakat. Kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat. Fungsi kebudayaan yaitu untuk melindungi diri terhadap alam, mengatur hubungan antar manusia, dan sebagai wadah segenap perasaan manusia. Ada pula kepribadian. Kepribadian merupakan organisasi faktor biologis, psikologis, dan sosiologis yang mendasari perilaku individu. Kepribadian mencakup kebiasaan sikap dan sifat yang lain yang dimiliki oleh seseorang agar dapat dikembangkan. Apabila orang tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan orang yang lain. Tipe-tipe kebudayaan khusus yang nyata mempengaruhi bentuk kepribadian, yakni meliputi beberapa hal. Kebudayaan khusus atau dasar faktor kedaerahan, cara hidup di kota dan cara hidup di desa yang berbeda, sehingga menyebabkan adanya perbedaan kepribadian di dalam suatu kebudayaan. Kebudayaan khusus atas dasar agama. Dan yang terakhir, kebudayaan berdasarkan profesi. Demikian video review materi bab 4 dari buku Sujono Sukanto yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Dan akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu.